Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa melingkupi hati kita. Nah saudara, bolehkah kita berperang? Kalau kita memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan, mestinya kita serempak untuk menjawab tidak. Karena perang menimbulkan banyak korban, mendatangkan banyak luka, mengganggu stabilitas ekonomi, mengacaukan banyak keadaan, dan sebagainya. Kalau memang perang yang dimaksud adalah upaya menghilangkan nyawa, maka kita pasti harus sepakat menjawab tidak boleh perang. Tetapi saudara, apakah memang tidak ada peperangan yang bisa kita jalani? Apakah memang kita betul-betul tidak boleh berperang? Mari kita perhatikan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11-12 mengatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, apakah kita boleh berperang? Boleh dan harus. Tapi bukan melawan sesama manusia untuk saling menghilangkan nyawa, melainkan kita harus berperang, melawan roh-roh jahat, melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita diamkan iblis bekerja di dalam dunia ini, justru kita ikut menimbulkan kekacauan di dalam dunia ini. Saudara, sayangnya memang iblis masih terus bekerja untuk menimbulkan banyak kekacauan, menghadirkan kerusuhan-kerusuhan di dalam dunia ini. Sehingga banyak orang frustasi, banyak orang tidak merasakan damai, banyak orang hidup di dalam kesulitan-kesulitannya. Apa yang dilakukan oleh iblis, saudara? Iblis bekerja untuk menimbulkan diskriminasi, mendatangkan rasa tidak adil satu terhadap yang lain. Ada orang-orang yang diperlakukan dengan sangat buruk karena kondisinya berbeda dengan orang pada kebanyakan umumnya. Ada orang-orang yang merasa hidupnya sangat tidak adil karena apa yang ia perjuangkan tidak pernah didapatkan, justru ia terus mendapatkan tekanan-tekanan dalam hidupnya. Kalau kita menjumpai situasi seperti itu dan kita diam, maka berarti kita sedang membiarkan iblis leluasa bekerja, mendatangkan kekacauan, menimbulkan luka-luka batin pada diri sesama kita. Dan dengan demikian keadaan tidak menjadi damai. Diamnya kita bukan berarti menghadirkan damai, tetapi justru membuat keadaan semakin rusuh. Oleh karena itu kita dipanggil untuk melawan tipu muslihat iblis ini, melawan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, supaya sahabat-sahabat kita bisa dibebaskan dari belenggu ini. Mereka boleh merasakan hadirnya Kristus dalam hati mereka, hatinya dipulihkan, hati menjadi lebih damai, dan lebih mantap untuk melangkahkan kaki menjalani hari esok. Iblis juga bekerja untuk menimbulkan pertikaian satu dengan yang lain. Ketika kita melihat ada orang-orang yang bertikai, bahkan sampai berusaha untuk saling menyerang satu dengan yang lain, lalu kita diam, keadaan tidak akan menjadi lebih baik, keadaan tidak menjadi damai. Sekali lagi, ketika kita diam dalam situasi yang rusuh itu, berarti kita membiarkan iblis leluasa bekerja dan memenangkan peperangan ini. Tuhan mengajak kita untuk angkat senjatanya Allah, supaya kita bisa menghadirkan shalom, damai sejahtera itu. Orang-orang yang bertikai pada akhirnya bisa berdamai, bisa terjadi rekonsiliasi, dan kondisi atau relasi mereka dipulihkan. Iblis juga terus bekerja untuk mendatangkan kemiskinan, kebodohan, mendatangkan luka-luka batin, membuat orang frustasi, membuat orang bimbang, membuat orang putus asa, takut untuk menjalani hari esok. Saudara, kalau kita diam, maka kita terus membiarkan iblis bekerja, memangsa sesama kita, sehingga mereka betul-betul jatuh terpuruk. Tuhan mengajak kepada kita untuk berperang melawan tipu muslihat iblis ini, untuk memenangkan peperangan ini, sehingga makin banyak orang hidupnya dipulihkan, hatinya dimenangkan, dan hidup mereka dimerdekakan. Oleh karena itu saudara, ini bukan saatnya untuk diam. Advent, masa penantian, mengajak kita untuk terus berperang di tengah dunia ini. Advent bukan menanti dengan diam. Advent bukan mengajak kita menanti dengan tidur-tiduran, bersantai sampai nanti Tuhan datang sendiri. Advent justru mengingatkan kita, tugas kita belum selesai. Tuhan belum datang. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita belum kita tuntaskan. Advent mengingatkan kepada kita, masih ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan.
Oleh karena itu saudara, mari kita bergandeng tangan dengan seluruh saudara-saudara seiman di muka bumi ini untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan ini, sehingga damai sejahtera itu bisa tercipta, sungguh-sungguh hadir di tengah dunia. Sampai nanti Sang Raja Damai Sejati itu datang kembali yang kedua kali. Dia akan memulihkan seluruh ciptaan, dia akan merekonsiliasi segala hal yang buruk, dan tidak ada lagi peperangan yang harus dijalankan, karena Raja Damai itu memerintah secara penuh di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, kita membuka jalan pada hadirnya Sang Raja Damai Sejati itu dengan kesediaan kita memerangi keadaan-keadaan yang tidak benar. Perang bukan untuk semakin rusuh, tetapi perang untuk menciptakan kedamaian. Dan dengan demikian, maka kita menjadi rekan sekerja Allah, menyambut panggilan Kristus ini untuk hadir bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Engkau pasti akan datang kembali untuk mengangkat kami semua masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi sebelum semua itu terjadi, Engkau memberi kepercayaan kepada kami untuk berperang melawan roh-roh jahat. Jangan biarkan kami bermalas-malasan. Jangan biarkan kami mencari banyak alasan untuk akhirnya kami diam dan menghindar. Biarlah kami mau berperang bersama-sama dengan Kristus untuk melawan segala tipu muslihat iblis, untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk memulihkan hati yang terluka, untuk memenangkan banyak jiwa. Semakin percaya kepada Engkau, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan hidup dalam belas kasih Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kepercayaan yang Engkau berikan, dan juga untuk janji penyertaan yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.